dalam pembelajaran online mata pelajaran agama Kristen. Puji Tuhan, kalian sekarang sudah kelas 11 ya. Di kelas 10 kita sudah belajar tentang remaja yang dewasa. Kedewasaan itu bukan hanya tentang bertambahnya umur, tetapi harus dibarengi dengan kedewasaan emosional. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang berpacaran yang benar menurut iman Kristen. Di semester ini kita akan belajar tentang keluarga. Apakah kalian sudah pernah menyaksikan sinetron Cemara? Sinetron ini mengisahkan tentang keluarga Cemara. Abah, emak, dan ketiga anaknya Ewis, Agil, dan Ara, mereka hidup dengan kesederhanaan. Abah dan emak selalu mengajarkan anak-anaknya untuk hidup dalam kejujuran. Sosok Abah digambarkan sebagai seorang yang hangat, sabar, tabah. Walaupun banyak orang yang berlaku jahat kepada sang Abah, tetapi dia selalu sabar dan tabah. Dan emak selalu penuh perhatian dan penuh pengabdian kepada Abah dan ketiga anaknya. Sedangkan Ewis, Agil, dan Cemara, mereka selalu saling mengayomi sebagai seorang kakak dan seorang adik. Keluarga Cemara ini merupakan replika keluarga yang hidup pas-pasan, tetapi hidup dengan penuh kebahagiaan dan penuh kasih sayang. Hari ini kita akan belajar bab yang pertama yang berjudul Tuhan Pedoman bagi Kehidupan Keluargaku. Kita akan belajar dari bab pertama, Tuhan Pedoman Kehidupan Keluargaku. Tuhan pedoman kehidupan keluargaku, Kejadian 2 ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 3, dan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita akan belajar pengertian keluarga, yang kedua fungsi keluarga, yang ketiga peran keluarga Kristen, dan yang keempat penjelasan Alkitab. Yang pertama, pengertian keluarga. Pengertian yang pertama tentang keluarga adalah kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Pengertian yang kedua, terbentuk karena ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Terbentuk karena ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang ketiga, suatu persekutuan yang berawal dari dua orang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam pernikahan. Yang kedua, fungsi keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Tugas ini disebut sebagai fungsi keluarga. Ada 9 fungsi keluarga. Fungsi yang pertama adalah fungsi biologis. Fungsi biologis berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis atau seks suami istri untuk menghasilkan keturunan. Selain itu juga pemeliharaan secara fisik dan pemenuhan gizi. Yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini adalah pembentukan kepribadian, memperkenalkan anak dengan nilai-nilai sikap, nilai-nilai kesopanan, keyakinan, cita-cita, sehingga dia dapat hidup bersosial atau bermasyarakat. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini berkaitan dengan rasa, yaitu menciptakan rasa aman, nyaman, perhatian, kasih sayang bagi anggota keluarganya. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi edukasi. Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan.
yaitu membekali anak dengan pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam pengetahuan atau keterampilan sesuai dengan bakat dan minat anak. Kemudian yang kelima adalah fungsi religius. Fungsi religius ini berkaitan dengan ketuhanan, memperkenalkan anggota keluarganya kepada Tuhan, mengajarkan tentang nilai-nilai agama. Kemudian yang keenam adalah fungsi protektif. Fungsi protektif ini berkaitan dengan bagaimana pemeliharaan secara gizi, ekonomis, psikologi bagi anggota keluarganya. Kemudian yang ketujuh, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini adalah fungsi memberikan hiburan atau kebahagiaan, keceriaan kepada anggota keluarganya, sehingga keluarga menjadi pusat kebahagiaan, sumber kebahagiaan bagi anggota keluarganya. Yang kedelapan adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis artinya adalah sebagai orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan atau nafkah bagi anak-anaknya. Jadi sebagai orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomis bagi semua anggota keluarganya. Fungsi yang kesembilan adalah fungsi status sosial. Fungsi status sosial artinya adalah status yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga seorang anak itu diakui. Boleh juga misalnya marga, status marga yang dimiliki oleh orang tua otomatis diwariskan kepada anak. Itu adalah 9 fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu ada yang pertama fungsi biologis, yang kedua fungsi sosialisasi anak, fungsi afeksi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi rekreatif, fungsi ekonomis, fungsi status sosial. Fungsi keluarga menurut iman Kristen. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam dan semesta. Kemudian, selanjutnya, yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama. Artinya, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan dan pembentukan nilai-nilai ajaran Kristiani. Yang ketiga, sebagai wadah keharmonisan. Artinya keluarga sebagai tempat mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Yang ketiga, peran keluarga Kristen dalam memberlakukan ajaran Alkitab. Yang pertama, keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Dari keluarga kita belajar berinteraksi, berproses hari demi hari. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya keluarga tempat penerimaan, pembinaan, serta pertumbuhan dalam kasih Allah. Yang ketiga, keluarga mencerminkan kasih Allah secara holistik. Keluarga merefleksikan kasih Allah secara fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Keluarga sebagai pencerita. Orang tua menceritakan cerita Alkitab dan penyertaan Allah dalam keluarga. Dalam Yohanes 2 ayat 1-11 mengisahkan tentang pernikahan di Kana. Bagaimana di pesta tersebut kekurangan anggur ini merupakan keterbatasan atau kekurangan sang mempelai. Tetapi Yesus membantu, menolong mempelai tersebut, sehingga dia menyuruh para pelayan untuk menyediakan air dan dia mengubah air menjadi anggur. Itu adalah mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Ini menunjukkan bagaimana Yesus memperhatikan keluarga. Demikian juga dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan akan senantiasa menjaga keluarga kita jika kita senantiasa berpedoman kepada Tuhan.
itulah materi kita pada hari ini. Tuhan pedoman keluargaku. Mari senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, meskipun akan banyak masalah yang akan kita hadapi dalam keluarga kita. Tapi mari tetap berpengharapan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kejadian 2 ayat 24 ada 3 landasan keluarga Kristen. Yang pertama adalah meninggalkan ayah dan ibu. Ini berkaitan dengan tanggung jawab. Sejak seorang anak lahir, dia menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tetapi ketika dia berumah tangga, dia akan meninggalkan statusnya, meninggalkan ayah dan ibunya, memasuki keluarganya, dan bertanggung jawab penuh kepada keluarganya. Kemudian yang kedua adalah bersatu dengan istri. Bersatu dengan istri artinya tidak ada perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Sehingga dalam pernikahan Kristen tidak ada namanya perceraian. Kemudian yang ketiga adalah menjadi satu daging. Artinya di sini adalah tentang seksual. Seks adalah anugerah dari Tuhan. Seks dapat menjadi anugerah ketika sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Di luar pernikahan, seks adalah dosa. Menjadi satu daging artinya tidak ada orang ketiga, atau yang sering kita sebut dengan pelakor. Bagaimana peran Allah dalam kehidupan keluarga? Bagaimana peran Allah dalam kehidupan keluarga? Yang kedua, tuliskan pengalamanmu secara pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluargamu. Tuliskan pengalamanmu secara pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluargamu.